Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kintan Aimin Pramesti, mahasiswi KPI UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 1901020261125. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transformasi teknologi penyiaran analog menuju digital. Adanya perkembangan teknologi mau tidak mau Indonesia harus turut mengikuti dan beradaptasi. Contohnya seperti sekarang ini, transformasi teknologi penyiaran analog menuju digital. Next. Mengapa sih harus segera migrasi ke digital? Seperti di layar kaca teman-teman, ada dua. Yang pertama, TV analog bersifat boros, memakan banyak spektrum frekuensi 700 MHz yang dapat digunakan untuk hal lain. Yang kedua, jika bermigrasi ke TV digital, Indonesia akan mempunyai frekuensi tersisa atau dividend digital, penghematannya sebesar 112 MHz yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas broadband internet dalam negeri dengan jaringan 5G. Nah, artinya migrasi ke TV digital ini juga ternyata berhubungan dengan 5G sebab slot frekuensi 700 MHz yang ditinggalkan TV analog bisa digunakan untuk jaringan baru tersebut yang akan membuat kecepatan internet semakin bertambah. Nah, tak hanya itu, jaringan kualitas yang semakin bagus juga akan membuka peluang pekerjaan bagi berbagai elemen masyarakat beberapa waktu ke depan. Kesempatan mendapatkan kerja akan terbuka lebar kepada para masyarakat. Next. Nah, keuntungan TV digital. Karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil sehingga kualitas penerimaan oleh penonton akan lebih baik. Artinya, kualitas gambar akan lebih jernih dibandingkan menggunakan TV analog. Dengan kata lain, teknologi penyiaran televisi berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih. Dari kualitas siarannya tidak lagi berbintik, berbayang, atau kabur serta tidak rentan dengan cuaca buruk. Dengan migrasi ke TV digital, tentu layanan televisi akan menjadi jauh lebih bagus, berkualitas, dan lebih interaktif. Yang kedua, keuntungan menggunakan penyiaran digital nantinya akan dirasakan bagi seluruh elemen masyarakat yang berada di berbagai pelosok di Nusantara. Tiap orang bisa menikmati tayangan beraneka ragam yang berkualitas dengan teknologi jernih dan canggih. Nah, dengan begitu akan terjadi pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh daerah di dalam negeri. Jadi, masyarakat di pelosok dapat mengakses siaran televisi yang diakses oleh masyarakat yang berada di kota. Lebih luas lagi, analog switch off akan menghilangkan interferensi ke negara tetangga. Next. Nah, yang selanjutnya, persiapan Indonesia dalam analog switch off saat ini. Ya, ada dua. Yang pertama, payung hukum. Saat ini sudah adanya payung hukum terhadap analog switch off, di mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan penghentian penyiaran analog dan migrasi ke penyiaran digital. Yang kedua, infrastruktur. Saat ini ada persiapan 112 wilayah layanan sudah tertata infrastruktur digitalnya. Jika dihitung 79 sampai 80% infrastruktur digital sudah siap. Next. Yang selanjutnya, target ASO. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran PP Pos Telsiar pada Pasal 72 angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital atau dikenal dengan analog switch off harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi televisi analog ke digital itu paling lambat terjadi pada 2 November 2022. Next.
tahapan analog switch off ada 3, sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Yang pertama, tahap pertama paling lambat 30 April 2022 berlangsung di 56 wilayah siaran di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara 1, dan Papua hingga 30 April 2022 waktu setempat. Nah, yang kedua, paling lambat 25 Agustus 2022 berlangsung di 31 wilayah siaran termasuk diantaranya Sulawesi, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Yang ketiga, paling lambat 2 November 2022 akan mengatur analog switch off di 25 wilayah siaran, diantaranya Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Sulawesi Tengah, dan Papua. Belum punya TV digital? Jangan khawatir. Buat masyarakat yang enggan membeli TV digital karena harganya yang terbilang mahal, solusinya sangat mudah. Dapat menambah alat yang bernama set-top box. Apa sih itu set-top box? Set-top box adalah peranti teknologi informasi yang komponen utamanya chip, prosesor, dan memori. Tugas utamanya memproses sinyal digital menjadi sinyal analog, mengolah input sinyal yang ditangkap antena UHF siaran digital lalu dikeluarkan dalam bentuk gambar dan suara ke televisi analog. Bolehlah set-top box disebut sebagai penerjemah. Set-top box menjadikan pesawat televisi analog bisa membaca sinyal digital yang ditangkap antena. Nah, set-top box ini selain harganya yang relatif murah dibandingkan membeli TV digital, set-top box juga mudah ditemui di toko elektronik maupun marketplace, sehingga masyarakat dapat menonton televisi siaran digital yang kualitasnya lebih baik, harus mengeluarkan uang banyak. Nah, buat masyarakat kurang mampu, tenang saja karena Kominfo bekerja sama dengan Kemensos untuk mendapatkan data masyarakat yang kurang mampu dan nantinya akan ada bantuan set-top box gratis dari pemerintah. Sehingga masyarakat dari kalangan manapun dapat menikmati layanan siaran digital. Next. Itu saja presentasi dari saya mengenai transformasi penyiaran analog menuju digital. Mari mendukung pemerintah dalam menerapkan analog switch off. Bukan hanya mahasiswa, tetapi seluruh elemen masyarakat. Saya Kintan Ayuni Pramesti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.